pertama kali yang jadi yang mengatakan bahwasannya sanad torekohnya keluarga Ba'alawi ini turun temurun itu tidak ada dasar yang valid. Tentu kita tidak boleh menganggap mereka mengarang atau berbohong, tapi mungkin mereka hanya mengira-ngira saja. Mereka mendapat sanad hingga Faqih Muqaddam, kemudian mengira beliau dapat dari ayah beliau dan seterusnya. Yang pasti Faqih Muqaddam itu berbeat kepada Abu Madyan. Maka akan lebih aman kalau tarekat beliau disebut Madyaniyah, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan di sekitaran kita. Berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kita sekarang melanjutkan kembali untuk membaca tentang keluarga Ba'alawi atau sejarah Ba'alawi di Indonesia dari konflik dengan Al-Irsyad hingga keluarga Wali Songo. Ya, kita sekarang sudah di bab selanjutnya mengenai tentang kemuliaan keluarga Ba'alawi. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas ya teman-teman ya, bahwasannya gelar Habib itu adalah gelar untuk keluarga Ba'alawi, di mana yang disematkan kepada keturunan Alawi bin Ubaidillah Hadramut, menjadi menjadi sebuah merek khusus untuk keluarga Bani Alawi sendiri, sehingga ya wajar ketika ada orang mengaku Habib ya justru akan dipertanyakan oleh keluarga Habib yang lain. Kenapa? Karena memang Habib itu identik dengan keluarga Ba'alawi Yaman, sehingga kalau menurut saya memang jangan ikut-ikutan latah untuk menggunakan gelar Habib gitu, kalau memang bukan dari keluarga Ba'alawi. Nah, sekarang kita di buku ini menjelaskan tentang kemuliaan keluarga Ba'alawi, Habaib dari masa ke masa. Ini di halaman ke-19 di buku ini teman-teman. Jadi dikatakan untuk berikutnya di dalam buku ini kami akan menggunakan kalimat Habib hanya untuk ulama Ba'alawi. Yang bukan ulama kami sebut Ba'alawi saja. Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga kini keluarga Ba'alawi melahirkan banyak ulama atau Habib besar. Banyak kitab yang menyebutkan nama-nama besar dari keluarga ini beserta biografi mereka. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Imam Faqih Muqaddam dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini ya. Untuk di antara mereka ada nama-nama besar yang hidup dan berkiprah di Indonesia pada masa lalu, seperti Habib Ali Kuitang, Habib Abu Bakar Assegaf Gersi, Habib Ja'far bin Syekhana Segaf Pasuruan, Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Untuk beberapa dekade terakhir ini yang terkenal dari mereka dan menjadi guru atau rujukan sebagian ulama Indonesia adalah Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang baru wafat beberapa tahun lalu, Habib Zain bin Sumaid, Habib Umar bin Hafid, dan Habib Ali Al-Jufri. Keilmuan leluhur Ba'alawi. Banyak habaib yang menyatakan semua leluhur Ba'alawi dari Al-Faqih Muqaddam hingga Sayyid Ali Al-Uraidi adalah para imam yang memiliki derajat mujtahid mutlak, tetapi mereka tidak menggunakan derajat itu untuk membuat madhab sendiri, melainkan mereka merendah dan mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ini sudah pernah saya singgung ya di konten sebelumnya, bahwasanya sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyid Ahmad Asy-Syatiri ya, bahwasanya ada 4 fase dari keluarga Ba'alawi itu. Fase pertama dihitung dari abad ke-4 sampai abad ke-7, di mana mereka bergelar para imam karena mereka adalah para imam mujtahid gitu ya. Nah, entah dari mana asal usul pernyataan ini, yang pasti Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf mengkritik pernyataan ini dan menyebutnya sebagai tanpa syahid ya.
tanpa sumber jelas. Kritikan beliau itu dimuat dalam kitab Al-Istizadah halaman 62. Sudah pernah saya baca ya. Beliau berkata, sedikit saja dari leluhur Banglawi yang berintisab pada ilmu mereka, ulama-ulama sejarah mengatakan tidak memuji keilmuan kecuali kepada Al-Faqih Muqaddam dan Syed Muhammad Sahib Mirbad. Mereka ulama sejarah tidak menyebutkan ayah Al-Faqih Muqaddam selain dengan sebutan alim sufi, bukan ulama besar. Juga tidak ada data yang menunjukkan bahwa Syed Ahmad Al-Muhajir luas ilmunya, Muhammad bin Ubaidillah dan Ali Al-Uraidi kakek Al-Muhajir dan Ali Al-Qassam sebagai ulama ahli ilmu sama sekali nggak ada gitu. Maksud Habib Abdurrahman masing-masing leluhur Banglawi itu tidak dikenal sebagai ulama besar di zamannya, apalagi derajat imam, lebih-lebih mujtahid mutlak. Artinya di sini Habib Abdurrahman ya bin Ubaidillah Segaf Mufti Hadramut Yaman itu justru tidak sepakat bahwasanya pengakuan mereka itu ya bisa dikatakan bahasa kita klaim sepihak, bahwasanya leluhur mereka adalah para imam mujtahid atau dikatakan mujtahid mutlak. Kenapa? Nggak ada syawahid, nggak ada saksinya, nggak ada buktinya begitu ya. Setiap zaman ada ulama yang menulis biografi ulama besar. Ya ini yang sempat saya tanyakan sama teman-teman itu. Kalau memang ada, coba minta bantu teman-teman, ada nggak memang buku biografi atau buku tentang para imam itu, ada nggak dari keluarga ini yang dikatakan sebagai para imam ini betul-betul ada apa nggak bukti-bukti pendukungnya? Ternyata kan nggak ada gitu. Ternyata Habib Abdurrahman itu juga mengatakan begitu. Ulama-ulama di zaman dulu itu ya setiap masa ke masa ada tobaqatnya ya, atau tobaqatil ulama seperti itu kan ya. Setiap zaman ada ulama yang menulis biografi ulama besar di zamannya, apalagi sekelas ulama mujtahid mutlak, apalagi mujtahid mutlak ya kan, seperti Ad-Dhahiri, Sufyan Ats-Tsauri itu kan mereka terkonfirmasi memang betul sebagai mujtahid. Sedangkan pengakuan dari keluarga Banglawi ini bahwasanya leluhur mereka adalah para mujtahid itu enggak terkonfirmasi oleh sejarah gitu. Hanya klaim sepihak dari keluarga Banglawi sendiri gitu ya. Dalam hal ini beliau berusaha objektif menilai berita terkait leluhur Banglawi yang merupakan leluhur beliau sendiri. Beliau berbicara apa adanya. Artinya beliau berbicara apa adanya, tidak mendukung ya, berbicara apa adanya gitu ya. Artinya beliau ini objektif dalam menilai berita yang disebarkan dari kelompok mereka atau dari kalangan mereka. Beliau bicara apa adanya sesuai kajian ilmiah beliau, itu bukan berarti kurang menghormati leluhur beliau sendiri. Artinya beliau tidak fanatik dan tidak mudah menerima berita pujian walaupun untuk leluhurnya sendiri. Beliau tidak mau cerita yang tidak jelas sumbernya. Ini ya, yang tidak jelas sumbernya. Artinya itu dibiarkan saja, khawatir dianggap seperti yang dikatakan seorang bijak, orang licik akan mengarang cerita untuk menghebatkan leluhurnya agar orang-orang yang memuliakan dirinya karena dianggap keturunan orang hebat. Bagus. Ya masuk. Menurut Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, orang pertama di Hadramut yang alim adalah Syekh Salim bin Abdul Karim Bafadhal. Ini orang pertama yang paling alim menurut Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di Hadramut ya. Di Hadramut orang yang paling alim ya Syekh Salim bin Abdul Karim Bafadhal ya. Beliau pergi ke Irak untuk belajar dan menetap di sana selama 40 tahun sehingga orang-orang mengira beliau telah meninggal dunia. Setelah pulang ke Hadramut, beliau pun mengajar dan di antara murid beliau itu Sayyid Alwi Amil Faqih. Adwar At-Tarikh Al-Hadrami halaman 193 dan 199 yang dinukil dalam kitab Al-Istizadah halaman 622. Sepertinya sudah pernah saya singgung kitab ini ya. Keterangan ini menunjukkan bahwa ilmu Amil Faqih yang merupakan salah satu guru Faqih Al-Muqaddam didapat dari Syekh Salim yang pergi ke Irak untuk belajar. Tidak ada riwayat kalau beliau belajar pada ayahnya sendiri. Jadi Al-Faqih Muqaddam itu tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau itu ilmunya belajar kepada abahnya, tidak. Justru diceritakan dalam beberapa referensi, justru Al-Faqih Muqaddam keilmuannya itu karena belajar kepada Alwi Amil Faqih, pamannya. Lalu pamannya ini belajar kepada siapa? Salim bin Abdul Karim Al-Hadrami yang belajar ke Irak begitu ya.
Beliau beberapa kutipan dari pernyataan-pernyataan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf tentang keilmuan. Berikut beberapa kutipan dari pernyataan-pernyataan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf tentang keilmuan leluhur Ba'alawi. Keilmuan keluarga Ba'alawi itu lemah. Ini langsung begitu ya. Keilmuan keluarga Ba'alawi itu lemah sejak generasi awal di Hadramut. Kebanyakan guru-guru fakih muqaddam itu bukan dari kalangan Ba'alawi. Ini ya. Al-Istizadah halaman 67. Lemahnya keilmuan leluhur Ba'alawi mungkin dikarenakan mereka terlalu gengsi sebagai keluarga Quraisy sehingga tidak mau mengalami kehinaan di jalan menuntut ilmu, makanya sedikit dari mereka yang alim dan mengajar. Al-Istizadah halaman 68. Jadi ini bukan kata pengarang buku ini Anda ya. Jadi bukan karena pengarang bukunya yang mengatakan begitu, tapi memang kutipan yang dijelaskan dalam kitab Al-Istizadah halaman 68. Jadi keluarga Ba'alawi itu di masa-masa awal nggak terkenal alim karena memang faktornya mungkin karena mereka gengsi sebagai keluarga Quraisy mau belajar kepada selain keluarga Ba'alawi begitu ya. Sepertinya ini mirip dengan di Indonesia. Kami lihat ya, kebanyakan Ba'alawi gengsi untuk belajar pada ulama pribumi sebelum Habib Hasan Baharun membuat pesantren Dalwa. Sebelum Habib Hasan Baharun membuat pesantren Dalwa, sedikit sekali anak-anak Ba'alawi yang belajar di pesantren karena hampir semua pesantren di Indonesia diasuh oleh ulama pribumi. Ya, pondok pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa, itu kan banyak dari keluarga Wali Songo kan ya. Sehingga dulu ada cerita lucu, ada seorang Ba'alawi Indonesia menikah di Yaman. Suatu ketika ia bertamu ke rumah bibi istrinya. Ketika tiba waktunya sholat fardu, sang bibi memintanya untuk mengimami sholat. Dia pun menolak dan berkata, tidak mungkin saya sholat di depan bibi. Ini Al-Istizadah halaman 1407. Di Hadramut orang pertama yang meniti jalan tasawuf adalah Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi dan Faqih Muqaddam. Al-Istizadah halaman 972. Jadi yang ulama yang alim fikih itu pertama kali di Hadramut yaitu Salim bin Abdul Karim Al-Hadrami ya. Kedua, orang yang meniti jalan ilmu tasawuf yang pertama kali di Hadramut itu adalah Al-Faqih Muqaddam dan juga Syekh Sa'id Al-Amudi bin Isa Al-Amudi. Dua orang ini aja. Itu terkutip dalam kitab Al-Istizadah halaman 972. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa Faqih Muqaddam bertasawuf sejak ditegur oleh Abu Madyan. Siapa Abu Madyan itu? Hingga kemudian berbeat tarekat pada Abu Madyan melalui murid Abu Madyan. Nah, kalau tasawufnya saja dimulai dari Faqih Muqaddam, lalu dari mana sanad Thariqah Alawiyah yang katanya menurutnya turun-temurun dari leluhur Ba'alawi itu? Jadi justru begini, ketika yang ahli tasawuf pertama kali di Hadramut itu adalah dari keluarga Alawi itu adalah Al-Faqih Muqaddam dan juga Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ya, orang bukan dari keluarga Ba'alawi ya. Justru ini sanad Thariqahnya Alawi dari mana gitu kan, sedangkan Al-Faqih Muqaddam saja itu bersanad Thariqah tasawufnya kepada murid Abu Madyan. Ya Abu Madyan sendiri kan Abu Madyan itu kan muridnya Syekh Qadir Jailani kan ya. Dalam sejarah Thariqah, setiap mursyid dalam silsilah adat sanadnya memiliki banyak murid dan merujuk pada satu muridnya sebagai khalifah yang melanjutkan kemursyidan. Kalau Faqih Muqaddam adalah seorang orang pertama di Hadramut yang meniti jalan tasawuf berthariqah. Bagaimana bisa Habib sekarang mengklaim bahwa sanad thariqah Faqih Muqaddam dapat turun-temurun dari leluhur beliau? Ya ini menarik. Jadi artinya keluarga Habaib yang mengatakan bahwasanya sanad thariqah mereka ya thariqah Alawiyah itu sudah turun-temurun itu justru dipertanyakan sanadnya. Kenapa? Karena yang ahli tasawuf pun pertama kali di keluarga Alawi ini ya Faqih Muqaddam gitu. Yang mengatakan itu ya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf mufti Hadramut. Sebagian orang menyebut mazhab leluhur Ba'alawi adalah Syiah. Ya ini ada keterangannya memang. Dan ditentang oleh Habaib. Jadi ada yang menentang. Namun ada yang aneh, generasi awal leluhur Ba'alawi Hadramut tidak ada yang menanamkan
yang menamakan anaknya Abu Bakar. Jadi generasi awal di Hadramut leluhurnya Habaib tidak ada yang bernama Abu Bakar. Saya pernah bincang-bincang teman-teman dengan salah satu Gus di Jawa Tengah. Kata beliau itu gini, ya itu mengutip pendapatnya Gus Dur. Ya Habaib itu Syiah tanpa imamah begitu. Jadi Habaib itu mazhabnya Syiah tanpa imamah. Sebagian orang ya makanya di sini dikatakan sebagian orang mengatakan mazhabnya Ba'alawi leluhur Ba'alawi itu Syiah ya. Tapi ada yang menentang gitu ya. Tapi pada generasi awal memang tidak ada nama leluhurnya Habaib yang bernama Abu Bakar gitu, nggak ada. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman itu nggak ada. Orang pertama yang menamakan anaknya dengan Abu Bakar itu siapa dan Umar adalah Habib Ahmad putra Faqih Muqaddam. Jadi wafat tahun 706 Hijriah. Al-Istizadah halaman 111. Jadi pada abad ke-8 tuh baru muncul dari keluarga ini menamakan anaknya nama Abu Bakar gitu. Yaitu putranya Faqih Muqaddam atau cucu Faqih Muqaddam. Sebagian orang menyebut kesimpulan berdasarkan pernyataan Habib Muhammad Asy-Syatiri dan Habib Abdurrahman As-Segaf di atas, klaim bahwa sanad dan ilmu Thariqah Ba'alawi itu dari leluhur secara turun-temurun hingga Sayyidina Ali adalah tidak ada dasar yang valid. Kalau bahasa kita ya klaim sepihak saja, cuman klaim doang, mengatakan sanad Thariqah mereka itu nyambung minal aba dari ayah ke ayah gitu. Kenapa? Karena Habib Abdurrahman Asy-Syatiri, Habib Abdurrahman As-Segaf dan Habib Ahmad Asy-Syatiri juga mengatakan bahwasanya yang pertama kali berlaku tasawuf itu adalah Al-Faqih Muqaddam dari muridnya Abu Madyan. Abu Madyan dari gurunya itu Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu ya. Namun hal itu tidak mengurangi kemuliaan keluarga Ba'alawi gitu ya. Jadi di sini pertama kali yang mengatakan bahwasanya sanad thariqahnya keluarga Ba'alawi ini turun temurun itu tidak ada dasar yang valid. Tentu kita tidak boleh menganggap mereka mengarang atau berbohong, tapi mungkin mereka hanya mengira-ngira saja. Mereka mendapat sanad hingga Faqih Muqaddam, kemudian mengira beliau dapat dari ayah beliau dan seterusnya. Yang pasti Faqih Muqaddam itu berbeat kepada Abu Madyan, maka akan lebih aman kalau thariqah beliau disebut Madyaniyah, bukan Alawiyah yang bernisbat kepada Alawi bin Ubaidillah. Namun hal itu tidak mengurangi kemuliaan keluarga Ba'alawi, karena setelah Faqih Muqaddam keluarga Ba'alawi banyak yang belajar keluar Hadramut, seperti Habib Muhammad bin Habib bin Hamad bin Faqih Muqaddam. Beliau dijuluki Sahibul Amaim karena semua imamah beliau terbakar saat belajar di perantauan. Al-Istizadah halaman 622. Sejak itu kemudian keluarga Ba'alawi melahirkan banyak ulama besar yang tersebar di penjuru dunia. Adapun pesantren tertua yang dibuat oleh keluarga Ba'alawi adalah pesantren yang didirikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada tahun 1296 Hijriah atau sekitar tahun 1873 Masehi. Ini Istizadah halaman 543. Tentu saja ya kalah tua dengan pondok pesantren Sidogiri yang didirikan pada tahun 1718. Jadi saya tangkap dari bab ini teman-teman ya. Saya tangkap dari bab ini kesimpulannya satu. Jadi pengakuan bahwasannya luhur mereka itu adalah para imam mujtahid itu ya tidak ada dasar. Ya, terus yang kedua, sanad thariqah mereka dikatakan sebagai minal aba, thariqatul aba. Jadi thariqahnya para leluhur dari di sanadnya dari turun temurun dari generasi dari leluhur mereka, itu pun juga tidak ada dasar yang valid karena Al-Faqih Muqaddam sendiri itu belajar kepada Abu Madyan dan pondok tertua yang dibangun oleh keluarga Ba'alawi di Yaman itu pada tahun 1873 Hijriah. Artinya lebih tua, ada yang di Indonesia seperti banyak pondok yang lebih tua dari ini. Di Indonesia itu ya Sidogiri juga lebih tahun 1718 Hijriah. Nah, teman-teman sekalian, inilah bab yang kita baca untuk saat ini. Insyaallah kita sambung lagi besok tentang penjagaan nasab Ba'alawi. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.